Purwita Putri dari Pendidikan Kimia dengan NIM 251444022. Dan pada video ini saya akan berbagi refleksi mengenai sesi weekend moral yang paling berkesan bagi saya, yaitu tentang pengambilan keputusan atas hidup sebagai insan seksual. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena tanpa kita sadari sejak kecil, kita hidup dalam berbagai konstruksi gender yang dibentuk oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Sebagai generasi Z, saya melihat bahwa masih banyak anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat, menjadi pencari nafkah utama, dan tidak boleh menangis. Sementara, perempuan dianggap harus mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, dan menjadi pengasuh utama anak. Padahal, apakah semua laki-laki harus seperti itu? Dan apakah semua perempuan hanya cocok berada di ranah domestik? Pertanyaan inilah yang membuat saya semakin tertarik memahami kesetaraan gender. Jadi, beberapa waktu lalu saya dan teman saya berdiskusi tentang pengambilan keputusan atas hidup sebagai insan seksual. Jadi, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman saya dan hasilnya seperti berikut ini. Oke, baik. Jadi ini adalah sedikit dialog saya dan teman saya. Saya akan membacakannya. Menurutmu, apakah pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga harus selalu sama seperti yang diajarkan sejak dulu? Lalu sahabat saya menjawab, menurut beliau, tidak selalu. Banyak perempuan sekarang yang sukses berkarir dan banyak laki-laki yang juga mampu mengurus rumah atau merawat anak. Dan saya pun setuju, namun kadang masyarakat masih memberi tekanan. Misalnya laki-laki dianggap lemah kalau menangis, sedangkan perempuan dianggap kurang baik kalau terlalu tegas atau memiliki ambisi yang besar. Sahabat saya menjawab, benar, padahal setiap orang memiliki bakat dan potensi yang berbeda. Kalau seseorang dipaksa mengikuti stereotip gender, justru potensinya bisa terhambat. Dan saya pun setuju, dan saya juga melihat adanya beban ganda pada perempuan. Banyak ibu yang bekerja di luar rumah tetapi tetap harus mengurus seluruh pekerjaan domestik. Dan sedangkan laki-laki sering mendapat tekanan untuk selalu terlihat kuat sehingga kesulitan mengekspresikan emosi mereka. Dalam buku The Second Sex, filsuf Simon de Beauvoir pernah mengatakan, "One is not born but rather becomes a woman." Kutipan ini menunjukkan bahwa banyak peran gender sebenarnya dibentuk oleh masyarakat dan budaya, bukan semata-mata karena kodrat biologis. Selain itu, saya juga teringat pesan dalam lagu Manusia Kuat karya Tulus yang mengajarkan bahwa setiap orang dapat menghadapi tantangan hidup dengan keberanian. Lagu ini mengingatkan bahwa menjadi kuat bukan berarti harus menyembunyikan perasaan, tetapi berani menerima diri sendiri dan menghargai orang lain. Sebagai generasi Z, saya percaya bahwa kesetaraan gender bukan berarti laki-laki dan perempuan harus menjadi sama persis. Kesetaraan gender berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, memilih pendidikan, pekerjaan, dan peran dalam keluarga tanpa dibatasi stereotip gender. Dalam kehidupan sehari-hari, saya melihat perubahan mulai terjadi. Banyak keluarga yang membagi tugas rumah tangga secara lebih adil. Anak perempuan diberi kesempatan mengejar cita-cita setinggi mungkin, dan anak laki-laki diajarkan bahwa menunjukkan emosi bukanlah tanda kelemahan. Menurut saya, keputusan penting yang harus diambil generasi muda saat ini adalah memilih untuk menghargai kemampuan seseorang berdasarkan karakter dan kompetensinya, bukan berdasarkan jenis kelaminnya. Sebagai seorang Kristen, saya percaya bahwa setiap manusia diciptakan dengan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 27 tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berharga dan memiliki martabat yang setara. Perbedaan yang ada bukan untuk saling merendahkan, melainkan untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Dari sesi weekend moral ini, saya belajar bahwa konstruksi gender yang berkembang dalam keluarga dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya dan orang lain. Sebagai generasi Z, kita memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang lebih adil dan menghargai setiap individu tanpa membatasi mereka melalui stereotip gender. Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk bertumbuh, berkarya, dan mengambil keputusan atas kehidupannya secara bertanggung jawab.